Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya dari seseorang. Seseorang yang saya katakan ini bisa saja dari manusia yang meninggalkan diri kamu, dari persahabatan kamu, dari pekerjaan kamu, serta pihak ketiga. Judul yang ingin saya ambil, apa yang akan terungkap dalam waktu 24 jam ke depan? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran ini semua dari kondisi tindakan atau karakter yang kamu miliki. Kenapa saya mengatakan seperti itu dari posisi kamu? Selama ini, apa yang kamu lakukan semuanya berdasarkan dari kondisi perasaan kamu, bukan berdasarkan dari pemikiran kamu secara logika. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Salah satu contohnya dari komitmen kamu. Kamu sudah menyadari komitmen kamu itu secara logika tidak memberikan suatu keadaan yang bersifat sehat, tetapi perasaan kamu selalu kamu pergunakan, yang dimana kamu meyakinkan komitmen kamu bisa memberikan kebahagiaan, yang dimana perasaan kamu mencoba untuk meyakinkan manusia itu bisa berubah, tetapi apa yang kamu tunggu secara perasaan yang selalu meyakinkan kamu bertolak belakang dengan situasi realita. Saya yakin dan saya percaya secara intuisi kamu itu selalu memberikan sinyal secara perasaan kamu, tetapi intuisi yang diberikan secara sinyal
lagi-lagi tidak kamu respon. Selama ini kan kamu hanya melakukan kondisi secara perasaan, yang dimana kamu lebih mementingkan apa yang menjadi kepentingan orang lain, tetapi orang lain tidak mementingkan apa yang menjadi kondisi perasaan kamu. Sekalipun diri kamu merasa ada kekecewaan, sakit hati dari situasi perasaan kamu, kamu terus-menerus memberikan kata maaf. Ini kartu The High of Priestess. Kartu yang selalu saya katakan yang berbicara secara spiritual atau pendeta perempuan. Dari kejadian yang sudah kamu alami, dari kejadian yang sudah kamu terima, kartu ini memperingatkan diri kamu, next time, coba ikuti apa yang menjadi logika kamu dan intuisi kamu. Sekalipun diri kamu ingin melakukan sesuatu hal, intuisi dan logika kamu itu yang harus kamu pertimbangkan, bukan dari kondisi perasaan. Kesampingkan dulu perasaan kamu, apa yang menjadi logika dan intuisi kamu, kamu harus lebih peka. Jangan ulangi apa yang menjadi kecerobohan kamu di masa lalu, yang dimana sudah membuat diri kamu merasa dirugikan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, Wak Geng. Itu belum mengarah terhadap judul yang saya katakan tadi. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Secara spiritual, saya yakin dan saya percaya kamu ini pernah memberikan suatu perkataan berupa sumpah terhadap seseorang yang pernah merugikan diri kamu atau meremehkan diri kamu. Jadi, apa yang kamu sampaikan secara spiritual yang mengarah terhadap sumpah, ini dalam waktu 24 jam ke depan akan diperlihatkan terhadap diri kamu dan akan dirasakan oleh seseorang yang pernah mengecewakan diri kamu. Atau jangan-jangan sebelum 24 jam ke depan, seseorang yang saya katakan ini sudah diperlihatkan terhadap diri kamu, yang dimana kamu melihat dari seseorang tersebut sangat-sangat beresiko untuk menjalankan kehidupan yang dijalankan tersebut. Muncul kartu Queen of Swords. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini bisa saja mengategorikan sepertinya kamu ini sudah menganggap manusia yang meninggalkan diri kamu seperti lawan. Ini pembawaan energi kamu seperti pembawaan energi yang dimana kamu ini sudah tidak mau tahu lagi bagaimana kondisi seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Mau dia jungkir balik, mau dia menerima karma, mau dia menerima resiko, kamu sudah tidak peduli karena ada menjadi alasan yang dimana kamu ini sudah terlalu merasa tersakiti. Kalaupun kartu Queen of Swords ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, bisa saja Queen of Swords ini masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Orang yang selama ini membohongi diri kamu, mengecewakan diri kamu, menipu diri kamu, meremehkan diri kamu dalam waktu 24 jam, ini kondisi yang dimana akan merasakan situasi yang terpuruk. Akan ada situasi yang dimana seseorang yang saya katakan tadi
ini menerima apa yang menjadi perkataan kamu sesuai dengan ucapan sumpah kamu. Muncul kartu Knight of Swords. Kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun bisa saja masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja 24 jam ke depan ini akan ada seseorang yang akan mencari diri kamu, tetapi mencari diri kamu untuk mengakui suatu bentuk kesalahan dan akan meminta maaf terhadap diri kamu, karena memang seseorang yang akan mencari diri kamu seperti merasa menyesal sudah memperlakukan kondisi kamu secara tidak wajar. Muncul kartu The World. The World, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara batin atau spiritual. Kalaupun kartu The World ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, kartu The World ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja 24 jam ke depan, seseorang yang akan mencari diri kamu karena memang merasa kondisi kehidupan tidak tenang, seperti mencoba untuk menebus apa yang menjadi kesalahan yang pernah diperlakukan terhadap diri kamu, sehingga posisi kamu ini bisa menarik kembali apa yang pernah kamu ucapkan secara sumpah serapah kamu. Muncul kartu Six of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-6 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun seperti masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi, perihal 24 jam ke depan. Kenapa saya masih mengatakan membenarkan? Seseorang yang mencari diri kamu dalam waktu dekat ini bukan hanya menyadari dan ingin meminta maaf terhadap diri kamu, karena memang sumpah yang pernah kamu ucapkan itu seperti mempengaruhi manusia itu menginginkan pertolongan dari diri kamu. Ini sepertinya seseorang yang akan mencari diri kamu ini memang keadaan yang benar-benar sangat buruk. Keadaan yang dimana menginginkan bantuan dari diri kamu, keadaan yang dimana menginginkan sedekah dari diri kamu. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini. Muncul kartu Ten of Pentacles. Kartu koin kembali yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-10 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya 24 jam ke depan ini seseorang yang akan mencari diri kamu merasa apa yang pernah dilakukan secara tidak wajar terhadap diri kamu itu seperti memberikan suatu bentuk kesialan terhadap seseorang tersebut. Saya rasa kalaupun saya mengatakan 24 jam ke depan ada seseorang yang akan mencari diri kamu untuk meminta maaf terhadap diri kamu, itu karena memang pengaruh dari sumpah yang kamu ucapkan, yang dimana sumpah kamu itu sudah memberikan keadaan buruk. Datang untuk meminta maaf terhadap diri kamu agar kamu bisa membuka kembali pintu keberuntungan terhadap seseorang yang saya katakan tadi. Muncul kartu Strength. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius.
Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength, ini seperti mengategorikan seseorang yang pernah merendahkan diri kamu, mengabaikan diri kamu, mencurangi diri kamu. Ini posisinya dalam 24 jam ke depan akan mencoba untuk datang memohon agar kamu memberikan rasa simpati dan empati kembali. Karena rasa simpati dan empati yang diinginkan agar kamu bisa memberikan terhadap seseorang tersebut, itulah yang sedang dibutuhkan, Wak Geng. Kartu pertama saja sudah saya katakan tadi, secara spiritual melalui sumpah kamu, itu sudah membuktikan 24 jam ke depan ada seseorang yang akan mencari diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Strength sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.